Ya, kembali lagi ke serial video belajar akuntansi. Untuk di video ini kita akan coba pelajari ini awal sekali ya, dalam kita menganalisis transaksi sederhana. Nah, ini belum bicara terkait dengan entry-entry jurnal yang akan kita lakukan. Kita hanya melihat dampak dari suatu transaksi, apakah dia ke aset, ke liabilitas atau ke ekuitas, dan dampaknya itu apakah akan menambah atau mengurang masing-masing sisi aset sisi akun tersebut, gitu ya. Oke, ini ada contoh yang pertama terkait analisis transaksi. Jadi mungkin yang ingin belajar gitu ya nanti biasanya dalam kehidupan nyata gitu juga ya di ininya biasanya ada narasi gitu atau ada penjelasan dari suatu transaksi. Nah, kita sebagai akuntan atau yang menyiapkan laporan keuangan itu harus bisa menilai dari transaksi ini sebetulnya dicatatnya kemana, akun mana yang terpengaruh, dicatatnya bagaimana. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul sebagai akuntan. Nah, ini transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ini investasi oleh pemilik ya, investasi oleh pemilik. Nah, Adi memutuskan untuk membuat perusahaan pengembang aplikasi yang dia beri nama Advan pada tanggal 1 September 2017. Jadi 1 September 2017 ini dianggap sebagai apa ya, hari ini ya hari pertama atau uh, entry date yang pertama dari pembentukan entitasnya itu sendiri. Nah, ia menginvestasikan uang kas sebesar 15 juta ke dalam perusahaannya. Nah, eh, dengan asumsi bahwa akuntansi itu harus dalam apa? Asumsi entitas gitu ya, entitas yang berbeda dengan pemilik. Jadi ketika si Adi ini sudah memutuskan untuk membuat perusahaan pengembang, pembukuannya sudah harus terpisah antara si perusahaan dan si Adi sendiri. Nah, yang kita jurnal ini adalah dalam kaitannya dia sebagai perusahaan. Nah, karena ini adalah Adi menginvestasikan uang masuk ke perusahaan, kita bayangkan kita jadi akuntannya perusahaan. Artinya, kita harus mencatat ada uang yang masuk, uangnya Adi tadi kan. Jadi cash dia akan bertambah 15.000. Masih ingat ya sebelumnya bahwa liabilitas dan ekuitas ini adalah klaim terhadap aset. Jadi ketika cash-nya naik 15.000, maka modal pemiliknya naik 15.000. Lebih lengkapnya bisa disebut juga modal Adi gitu ya, bertambah 15.000. Nah, yang mesti diperhatikan dalam setiap transaksi, sebelum dan sesudah transaksi, persamaan akuntansinya harus tetap terpenuhi. Jadi kalau di sini 15.000 total di sisi kiri aset, di sisi kanan liabilitas ditambah ekuitas juga harus 15.000. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ada pembelian peralatan secara kas atau secara tunai ya. Jadi Advan membeli peralatan komputer seharga 7 juta. Nah, ketika dia membeli peralatan, kita kan sebagai perusahaan. Artinya kita beli peralatan, peralatannya datang, peralatannya jadi punya perusahaan. Artinya peralatan kita bertambah 7.000. Nah, karena peralatan ini kita beli secara tunai, secara kas ini ya, dibayar dengan kas, artinya cash kita berkurang 7.000. Nah, bisa dilihat ya, di sisi yang sama ini ada yang plus 7.000 dan ada yang minus 7.000. Secara net, tadinya kan ini 15.000, di kanan juga 15.000. Setelah ada transaksi ini, karena
ini adalah transaksi di dalam aset saja ya, ternet off, jadi persamaan akuntansinya masih sama. Berikutnya transaksi 3, ini misalnya ada pembelian perlengkapan tetapi secara kredit. Secara kredit ini artinya dia berutang dulu, tidak langsung dibayar. Nah, dalam dunia usaha ini sangat-sangat lumrah gitu ya. Ketika membeli sesuatu, barangnya sudah datang, baru nanti pihak vendornya akan mengirimkan invoice tagihan. Nah, dari sisi perusahaan sendiri, sering juga pembayaran invoice itu tidak setiap hari gitu, tapi ada minggu atau dalam semingguan atau 2 mingguan gitu. Jadi invoice dikumpulkan, baru nanti bagian pembayaran yang akan membayar. Jadi sistemnya tidak sebentar-sebentar langsung ada yang harus dibayar gitu, karena setiap perusahaan punya sistemnya masing-masing dalam mengelola tagihan mereka. Nah, di sini Advan membeli perlengkapan headphone dan aksesoris lain yang diperkirakan dapat bertahan selama beberapa bulan. Kuncinya di sini ya, beberapa bulannya perlengkapan 1.600.000 secara kredit harus dibayar pada bulan Oktober. Sementara kita balik ke sebelumnya, di sini masih sekitaran September ya. Nah, karena ini sudah disebutkan dia beli perlengkapan, kita taruh ini di perlengkapan. Tambah 1.600. Ini karena ini dalam ribuan ya. Jadi di sini plus 1.600. Karena ini belum dibayar, jadi bukan cash berkurang 1.600, tetapi ada utang yang muncul atau utang usaha bertambah 1.600. Nah, secara net di sisi kiri sekarang ada 16.600 ya. Di sisi kanan juga ada 16.600. Jadi apapun transaksinya harus selalu langsung dicek apakah persamaan akuntansinya masih terpenuhi. Mungkin untuk yang baru gitu ya, belajar akuntansi, di sekarang karena sudah semuanya supported by system, ketika kita ada menjurnal atau apa nanti ketika tidak balance itu sistem akan langsung menolak entry jurnal kita. Tetapi bisa jadi kita nantinya ada yang bukan menggunakan sistem ya, mungkin ada yang nanti membuka usaha, punya UMKM sendiri dan lebih nyaman melakukan pencatatan secara manual. Nah, pencatatan ini berarti harus sangat diperhatikan karena kan kalau manual kita harus cek sendiri angka-angkanya. Jadi ini masih terpenuhi ya 16.600. Transaksi berikutnya, misalnya dia memberikan jasa kepada pelanggan. Advan menerima 1.200.000 dari pelanggan secara kas atas jasa yang telah diberikan. Nah, karena ini merupakan operasionalnya perusahaan, memang perusahaannya memberikan jasa, gitu ya. Berarti muncul ada di pendapatan. Kita mengakui pendapatan karena jasanya telah diberikan. Nanti di video berikutnya kita akan bahas juga bahwa jasa nanti ada perbedaan antara jasa yang telah diberikan atau uangnya masuk duluan tetapi jasanya belum dilakukan oleh perusahaan. Itu nanti ada perbedaan dalam pencatatannya. Tapi di sini kita mencatat pendapatan karena ini dibayar tunai, maka cash kita juga bertambah 1.200. Nanti bisa dihitung ya. Tadi 16.600 ya. 16.600 berarti ditambah 1.200. Sekarang ada 17.800. Di sisi kanan juga ada 17.800. Akan selalu balance. Pembayaran iklan secara kredit, nih contoh transaksi 5. Advan menerima lembar penagihan atau invoice nih sebesar 250.000 dari kompas.com, namun melakukan penundaan pembayaran. Jadi ini belum dibayar. Nah, karena ini adalah terkait operasional perusahaan juga dan iklan itu kan sistemnya iklannya sudah tayang, nanti penyedia jasa iklannya baru memberikan invoice. Nah,
Dalam akuntansi, guideline-nya ketika jasa yang diberikan orang lain sudah kita rasakan manfaatnya, kita harus mencatatnya sebagai beban. Nah, inilah kenapa iklan ini kita catat di sini sebagai beban iklan 250. Karena ini belum dibayar, berarti kasnya masih tidak berubah ya. Kasnya tidak berubah, tapi muncul utang 250. Secara persamaan akuntansi, ini net off ya, karena naik di utang tetapi berkurang di ekuitas. Jadi tidak ada perubahan. Berikutnya, transaksi 6, pendapatan dari penyediaan jasa secara kas dan kredit. Di sini Advan memberikan jasa totalnya 3.500.000. Tetapi yang dibayar tunai 1.500.000, sisanya akan dibayar kemudian. Nah, karena ini jasanya sudah diberikan, kita langsung mencatat, wah jasa sudah diberikan, artinya kita berhak mengakui pendapatan. Kita catat pendapatannya 3.500.000. Yang dibayar tunai 1.500.000. Kita catat kas 1.500. Sisanya dibayar kemudian, berarti ada orang berutang ke kita. Nah, kalau ada orang berutang ke kita, di kita dicatatnya sebagai aset, bukan sebagai utang ya. Nah, namanya piutang. Bertambah 2.000. Jadi kalau utang ada di liabilitas, kalau piutang adanya di aset. Transaksi 7, ini ada pembayaran beban. Biasanya banyak ya, contohnya ada beban sewa, beban utilitas seperti bayar listrik, air, telepon, sekarang ada internet, wifi gitu ya. Advan membayar beberapa beban pada bulan September sebagai berikut. Sewa kantor 600.000, gaji karyawan 900.000, ada keperluan lainnya 200.000. Nah, ini di total ada 600 tambah 900 tambah 200 ini 1,7 ya. Nah, kita catat itu semua di beban. Yang 600 ini beban sewa, 900 beban gaji, 200 beban lainnya. Nah, karena ini dibilang sudah dibayar, artinya kasnya berkurang sesuai dengan total bebannya, 1.700. Berikutnya transaksi 8. Nah, sebelumnya di transaksi 5, kalau masih ingat tadi, ada iklan yang belum dibayar, 250. Di transaksi 8 ini, utangnya dibayar. Nah, kalau utangnya dibayar, artinya kita hanya berurusan dengan akun utang. Jadi utangnya sekarang sudah dibayar, berarti utang kita berkurang. Kas kita berkurang untuk membayar utang tersebut. Nah, biasanya kesalahannya adalah ketika melihat, oh ini iklan, akhirnya dia menjurnal beban lagi. Nah, salah, karena bebannya sudah dicatat di periode sebelumnya. Karena manfaatnya pun sudah kita rasakan di periode sebelumnya. Yang sekarang kita hanya membalik utangnya, gitu, kita bayar. Itu contoh ke-8. Contoh ke-9, tadi ada ini juga ya, ada piutang usaha. Dari yang 2.000 ini ada yang dibayar, yaitu 600.000. Nah, 600 ini piutangnya dibayar, artinya kita menerima kas 600, piutangnya berkurang 600, masih ada 1.400. Berikutnya transaksi 10, penarikan dana secara kas oleh pemilik. Nah, ini yang dicontohkan, Adi mengambil uang kas sebesar 1.300.000. Ini lumrah ya terjadi kalau misalnya perusahaannya itu perusahaan perorangan. Jadi pemiliknya sedang butuh uang, jadi dia mengambil dari usahanya. Karena asumsi entitas yang berbeda, maka kasnya keluar dari aset perusahaan. Kasnya berkurang 1.300, dan di sini ada pengambilan modal 1.300. Kita pisahkan antara pengambilan modal dan modal pemilik supaya tahu sebelum-sebelumnya ada setoran modalnya berapa, nanti ada di sini kan. Dan jika ada pengambilan kembali, kita bisa lihat di sisi previewnya.
Nah, setelah itu kita summary-kan, kita lihat total aset di akhir periode berapa dan total liabilitas ditambah ekuitasnya berapa, supaya kita bisa memeriksa atau mengecek apakah persamaan akuntansinya masih terpenuhi. Oke, untuk contoh-contoh analisis transaksi, eh, materinya sudah selesai. Sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lainnya.